Shalom, mejuah-juah kekelengan Tuhan, Bapa Nande turang senina icapa pekam ringan. Selamat berjumpa kembali ibas program pelayanan ta perpulungan jabu-jabu GBKP Minggu Enda. Sope dengar sidengkahkan kata Tuhan si jadi bahan PJJ ibas Minggu Enda. Mari lebih si pebulan ukur ta si pido gegeh ras pemeteh ibas Tuhan Yesus nari artoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan sebab ibas kesempatan indah. Baci dengar kami dengkahkan katandu. Mari Tuhan kamsi ngajari kami gelah katandu enda banci yang kai kami bagi PI pakaikan kami. Ibas gelar Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kegeluhan kami. Amin. Kitab Matius bindu 24 ayat 32 sah ayat 35 sejadi bahan PJJ ibas Minggu Enda. Mari kekelengan Tuhan si oge kata Tuhan enda kitab Matius 24 ayat 32 sah 35 bagenda Nina man banta krina. Bahanlah batang ara jadi pelajaran man bandu. Adi idahdu dahanna meratah janah erbulung nguda ia tehdu maka musim perlego nggondeher. Bage mepe adi idahdu pagi jadi kerina siku katakan endandai, tehdu me maka nggondeher kedungan doni enda. Ingatlah si enda pagi kerina jadi ope denga keri mate kalak si genduari enda. Langit ras doni masap kap pagi, tapi katangku tetap rasa lalap. Bagenda kata dibata si jadi bahan PJJ-ta, ras temata kekelengan Tuhan mekap, kata dibata tetap rasa lalap. Kata dibata tetap rasa lalap, temata enda ikaitkan ras GBP GBKP karena tim pembacaan Alkitab. Ya, firman Tuhan tetap untuk selamanya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak berlalu. Inilah yang menjadi penekanan dari renungan bahan PJJ kali ini. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 14, kata dibata ngata kenca, kata enggo jadi manusia, jenah ia ringan i tengah-tengah ta. Enggo idah kami kemulian nasimbelin, ema kemulian si breken dibata man bana, arkiteken ia anak dibata si tonggal. Anak encidahken lias ateras kai si benar karena bapa El Olam menjadi Immanuel. Firman Tuhan yang kekal telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Emekap Yesus Kristus. Ya, firman itu adalah Yesus Kristus. Bagepe, firman Tuhan ditulis di dalam Alkitab. Adi Sinen Kari ibas konfesi GBKP mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang ditulis oleh manusia dengan ilham Roh Kudus. Alkitab ataupun firman Tuhan adalah dasar kehidupan setiap orang percaya sebagai sumber kebenaran dan terang dari Tuhan untuk menerangi kehidupan kita di dunia yang gelap ini. Ya, firman Tuhan sepanjang masa akan terus bekerja dan berkarya dalam setiap hidup manusia untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik dalam kebenaran dan juga memperlengkapi setiap orang, siapapun, untuk tetap setia berbuat baik dan benar. Enda kari banci Sinen ibas kitab 2 Timotius telu ayat 16 sah 10 pitu. Ya, kekelengan Tuhan, secara garis besar teks PJJ kita kitab Matius 24 ayat 32 sah 35 merupakan bagian utuh dari kitab Matius pasal 24 sah pasal 25. Yang isinya adalah khotbah Yesus menjelaskan tentang akhir zaman atau eskatologi, tentang kedatangan Yesus kedua kali. Tujuan Yesus mengkhotbahkan ini agar setiap muridnya senantiasa bisa mempersiapkan diri guna menghadapi peristiwa-peristiwa kai pesi terjadi di tengah-tengah dunia enda termasuk akhir zaman. Ija ibas konteks enda Yesus ngajuk murid-murid erlajar arah batang ara. Dai enda ituliskan ibas ayat 32. Batang ara adalah sejenis pohon golongan kecil di Palestina di abad pertama yang daunnya itu gugur di saat musim dingin. Dan daun-daunnya akan muncul kembali, tumbuh kembali di musim panas.
Arah perumpamaan yang ada kekelengan Tuhan mau diingatkan kepada kita bahwa demikianlah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Itu waktunya sudah dekat, tapi kapan itu lalit ICP kita metehsa. Enda ijelaskan ibas ayat 36. Maka ibas hal sienda kita harus senantiasa bersiap-siap dan berjaga-jaga. Dan kita juga diajak untuk tetap bersuka cita dalam menyambut kedatangan anak manusia Yesus Kristus yang kedua kalinya, yang membawa pengharapan dan pembaharuan bagi dunia yang dikasihinya. Ya, adi si perhatikan kekelengan Tuhan, adi begermet kita. Saat ini banyak sekali khotbah-khotbah tentang akhir zaman yang lebih menitik beratkan kepada peristiwa-peristiwa yang menakutkan, yang mengerikan. Seperti perang, bencana alam, kelaparan, kehadiran antikristus, penghancuran dan pemusnahan bumi. Ya, tidak salah sama sekali. Tapi mari kita diajak segala teologi akhir zaman seperti itu jangan sampai mengabaikan kesaksian Alkitab, kesaksian firman Tuhan tentang bagaimana Allah kita. Dia adalah Allah yang melakukan karya penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaharuan dunia. Jadi janganlah kita mengarahkan diri kita, mengarahkan pikiran pandangan kita hanya sebatas kepada tanda-tanda akhir zaman tersebut. Tetapi marilah arahkan hati kita, jiwa dan pikiran kita kepada Kristus Yesus yang akan datang kembali ke dunia ini. Ya, untuk itu kita diajak untuk tetap berkarya dengan penuh tanggung jawab bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sebab daipe ibas ayat 35 ikatakan man banta, langit rasdoni mahasap kap pagi, tapi katangku tetap rasa lalap. Langit dan bumi bisa berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, ini adalah peringatan Yesus Kristus kepada kita bahwa dunia ini akan berakhir, tapi Yesus akan datang dalam kemuliaannya. Untuk itu peganglah firman Tuhan. Yesus berpesan bahwa firman-Nya tidak akan berlalu sebagai pegangan hidup bagi setiap orang percaya, jaminan akan keabadian. Ya, zaman bisa berubah. Perubahan tidak akan bisa dihambat Bapa Nande Turang Senina. Bahkan segala unsur-unsur yang ada di dunia ini bisa berubah. Kata di Batang Ngata Kenca, langit rasdoni mahasap kap pagi, tapi kata di Bata tetap rasa lalap. Dan ini yang menjadi tema kita. Dan kita lihat dalam kehidupan zaman sekarang, nasihat-nasihat yang baik di tengah-tengah dunia ini bisa dilupakan orang. Petuah-petuah bisa saja tidak relevan lagi dengan bergantinya zaman. Tetapi firman Tuhan tetap sama dan relevan sepanjang masa. Ya, ini bisa kita lihat nanti dalam kitab Sada Petrus Sada ayat 10 pitu. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sama baik kemarin, sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah arti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ras kekelengan Tuhan, lid oge kami sebuah laporan dari Religion in American Life yang mengisahkan bahwa ada para peneliti yang menemukan bahwa setiap mereka yang sering membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, mempunyai kemungkinan 50% jauh lebih banyak untuk menolak obat-obatan yang terlarang daripada mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Dan di samping itu, mereka yang rajin baca Alkitab itu jauh lebih memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di atas rata-rata di tempat pekerjaannya. Luar biasa. Lalu ada juga ya penelitian di penjara Lewes Remain di Inggris, yaitu seorang pendeta telah berhasil menjadikan sekitar 600 orang napi bertobat setelah mereka membaca Alkitab selama berbulan-bulan. Mereka memberikan kesaksian bahwa Alkitab itu ternyata lebih baik daripada mabuk. Ya jelas sekali Alkitab memiliki pengaruh luar biasa bagi kehidupan kita. Lalu seorang pengkhotbah terkenal bernama Bill Graham pernah mengatakan
Memiliki Alkitab tidak menjadikan kita Kristen, tetapi hidup berdasarkan Alkitab, yaitu firman Tuhan, mendisiplinkan kita sebagai umat Allah. Kami ulangi, memiliki Alkitab tidak menjadikan kita Kristen, tetapi hidup berdasarkan Alkitab, yaitu firman Allah, mendisiplinkan kita sebagai umat Allah. Artinya, penting membangun kesadaran bahwa kita membutuhkan Alkitab dalam rangka kita membangun relasi dengan Allah. Dan juga dengan kita membaca Alkitab, kita mengenal Allah. Untuk itu kita perlu setia dalam membaca Alkitab. Karena dengan kesetiaan kita dalam membaca Alkitab, kita semakin diteguhkan, kita semakin dikuatkan dalam iman kita. Karena kita terus diingatkan siapa Tuhan kita, apa janji-janjinya dalam kehidupan kita. Ya, kita akan tetap setia di dalam Tuhan walaupun di luar sana banyak tantangan, godaan, ataupun ketika kita menghadapi masa-masa sulit sekalipun, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan karena kita membaca firman-Nya, kita tahu tentang firman-Nya. Oleh karena itu, nande Bapa turang senina, ibas zaman genduare enda, adisi perdateken situhuna nggo melala kelcara yang bisa kita lakukan untuk tetap boleh membaca Alkitab. Bahkan fasilitas-fasilitas juga sudah sangat lengkap saat ini. Ras adisi dan ku GBKP ini juga dijawab. Alu genduari lead kelas baca Alkitab atau KBA. Yang mana dalam pelayanan ini kita diajak setia, teratur dan disiplin dalam membaca Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, lalu ada juga pelayanan baca gali Alkitab, yang mana kita tidak hanya sebatas membaca kitab-kitab yang ada, tapi kita mendalami teks dari setiap yang ada di Alkitab. Kita diajari dengan satu pendekatan metode untuk menggali dan memahami pesan teks dalam Alkitab, sehingga kita bisa mendapat makna pesan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka adisinen arasienda, dari semua kegiatan ini kita semakin diajari untuk tetap setia dalam membaca firman Tuhan, dalam membaca Alkitab dan juga dalam memahami apa pesannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu warga GBKP diajak untuk terlibat proaktif dalam setiap pelayanan ini. Tidak ada lagi alasan bagi kita bahwa aku tidak punya waktu untuk baca Alkitab, atau alasan tidak tahu caranya bagaimana membaca Alkitab. Sebab bagi kami dai, GBKP sudah memfasilitasi dalam hal ini. Bahkan adisinen pegenduari secara umum sudah banyak sekali konten-konten yang bisa mendukung kita untuk bisa lebih lagi setia dalam membaca Alkitab, bisa tuntas dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan juga kita bisa lebih memahami apa yang menjadi isi pesan dari firman Tuhan tersebut. Makana ibas hal siendape yaju segelah kita gereja-gereja runggun ijapape krinana supaya lebih meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dalam hal pembacaan Alkitab. Ras rikutken kai sejadi sasaran pelayanan GBKP ibas tahun enda perlu diadakan tim pembacaan Alkitab yang tugasnya melakukan, mengaturkan pelayanan-pelayanan pembacaan Alkitab ini seperti KBA, BGA dan sebagainya. Maka kekelengan Tuhan, kita sudah mengetahui begitu pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi nina tema atas sekalenda, kata di bata tetap rasa lalap. Ya, tidak tergantikan oleh apapun. Amin. Dia zaman berubah, langit dan dunia masap, tapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, mari tetap setia membaca firman Tuhan, tetap setia melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya nama Tuhan kita tetap boleh dipermuliakan lewat buah-buah firman Tuhan yang hadir lewat kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita ertoto. Bujur Tuhan katandung goyaluken kami. Ate kami komitmen segala artutusna kami ibas ngoge katandu, ngorati karena katandu, bagepe ngangkai saras make kenca i tengah-tengah kegeluhan kami. Segala pe Tuhan semakin jelas man kami anak-anak du, kaisi harus ilakukan kami. Tambah se kegeluhan kami jadi pasu-pasu kaman kalak sedeban. Kami si papankan katandu enda Tuhan, ibas gelar Kristus Yesus juru selamat kegeluhan kami.
Amin. Mejuah-juah kekelangan ni Tuhan, sampai jumpa ka ibas PJJ minggu sire. Mari tetap sejaga kesehatan ta, tetap setia dalam pelayanan. Tuhan Yesus si masu-masu.